Di sini kan kelas B, kelas A benjoin tadi boleh. Itu boleh 12. Satu itu kan gambarnya di satu. Keterangan Setting. yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Is it good night or good evening? Yes. When we have to use good night, actually. Biasanya tuh ada yang menggunakan jam segini good night ya. Tapi ternyata it's supposed to be good evening. So good evening is starting from 5 p.m. to 7. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua biasanya juga digunakan untuk salam perpisahan. So when we meet someone in a restaurant at midnight, we must use good evening actually, bukan good night. Biasanya itu kalau good night salam perpisahan untuk tidur. Kalau di some Western countries. Okay. First thing first, actually I thought it was my class A. Ternyata kelas B ya mas. Kelas B. Saya baca tadi. Saya kira hari Kamis. Ternyata kamu. So this one is Yuli 12. Alright, maybe before we start, I'm gonna call your name, and when your name is called, please create an English sentence. Kemarin kan ketika sudah dipanggil, apa namanya? Teman-teman diminta untuk membuat sebuah kata dalam bahasa Inggris itu anything, kan? Nah malam ini gimana kalau kita naikkan menjadi kalimat? For example, like Ade. So Ade must make a sentence of English, like everything. Mungkin mas, aku mau dari kata dulu ya, dari sebuah kata, bukan kalimat. Nah, teman-teman kira-kira sudah bisa membedakan antara kata dan kalimat? Nah, kadang bisa dalam bahasa Inggris itu ini ya, ada sedikit persamaan antara frasa. Sebenarnya kita mulai dari huruf dulu ya Pak, dicari huruf, terus di atasnya huruf biasanya ada kata. Nah di atasnya kata itu biasanya langsung kalimat, ternyata frasa. Nah ini kadang suka kita suka salah konsep, misalnya antara yang ini big house, enggak ini ya, big house sama IT. Kira-kira dari dua ini yang mana frasa, yang mana kalimat? Of big house and I. Big house ini kata kalimat apa? Rasa. Yang frasa of big house atau I. Of big house. So I adalah kalimat. Yes. You share with all your heart.
Yeah. Have you love your answer? Sebuah rumah tua yang besar. Kalau air Itu kata. saya makan. Right? So the first one is kalau yang sebelah sini frasa atau kalimat? Yang open house? Kalimat frasa. Okay. Let me remember your name. Your name is Miftah, right? Okay, Miftah. So what is your answer? I think it's a Phrase. Kalau yang ini baru kalimat. Nah, kira-kira alasannya apa ya? Kalau di atas bedanya frasa dengan kalimat. Kalau persamaannya mereka ada sama-sama terdiri dari satu kata. Cuma bedanya kalau kalimat there must be consist of subject and verb. Kalau phrase itu tidak ada verb. Kamu masih ingat nggak verb? Itu kata kerja. Jadi kalau ada subjek dan verb, minimal ada subjek dan verb. Walaupun dia hanya dua, maka dia dibilang kalimat. Tapi kalau frasa dia walaupun banyak, bukan berarti kalimat karena dia nggak punya kata kerja. Frasa itu gampangnya kayak kombinasi antara kata sifat dan kata benda. Kemarin kita coba like what Miftah says, kalau ingin menguasai bahasa Inggris sebanyak 60%, kita harus bisa menguasai dua hal, tenses dan jenis-jenis kata. Berarti kan itu udah lebih dari separuh ya. What your lecture said is actually correct. Tenses itu ada 16 ya kurang lebih dalam bahasa Inggris. Nah, namun sebenarnya kalau yang digunakan dalam percakapan ada 8. 8 berikutnya merupakan gabungan dari 8 yang pertama. Waktu sekolah mungkin teman-teman udah pernah belajar tenses ya. Nah, hari ini when we want to introduce ourselves, ada satu tenses yang sering digunakan, yaitu simple present tense. Jadi sebenarnya kita fokusnya ke 8 tenses pertama, walaupun jumlahnya ada 16. Sebenarnya 8 berikutnya itu hanya gabungan dari 8 awal. Nanti kita pelajari apa saja tenses yang digunakan dalam percakapan. Karena dalam 8 ke atas kayak 9, 10, 11 sampai 16 itu juga orang native tidak gunakan dalam percakapan sehari-hari. Kayak misalnya tenses yang terakhir itu adalah present perfect continuous tense. Itu kan kayak dia sudah terjadi tapi lalu dan nah itu dia. Dan ternyata ketika saya cari info kenapa kalau nggak digunakan dalam percakapan itu kok digunakan, ternyata digunakan dalam grammar atau writing. Kemarin kita sudah singgung bahwa kalau dalam speaking, kalau grammarnya basic dengan sedikit salah itu nggak masalah, asalkan lawan bicaranya paham ya. Tapi kalau dalam kayak misalnya ujian tertulis kayak TOEFL, IELTS gitu, kita wajib nggak boleh salah. Makanya di tes itu 16-nya ada. Mungkin kemarin siapa yang pernah ambil TOEFL? TOEFL atau IELTS, TOEFL juga dari TOEFL-nya ini nggak mas? Gila ya? 400-an atau 500-an? Ini nyampe 400. Almost like 500. Oke. Nah, jadi teman-teman merasa kalau house itu adalah kata apa kemarin? Benda. Kalau all sifat, kalau big sifat. Nah, gampangnya frasa itu merupakan gabungan dari kata benda dan kata sifat. Pokoknya di akhir itu dia selalu kata benda. Mau dia itu sebelum kata benda itu ada kata sifat atau misalnya pronoun, kata apa pronoun? Kayak I, my, me, myself. Sebenarnya kamu udah tahu ya, cuman kayak namanya aja. Pronoun itu kemarin kata apa? Kata ganti. Nah, misalnya my house. My house itu kan my ini adalah pronoun, house-nya adalah kata benda. Nah, itu juga phrase namanya. Nah, kira-kira sudah bisa dipahami antara kalimat dan frasa. Coba kita tes ya, kita mulai ya. The first one is ade. Nah, kalau kemarin kita mulai dari nama pertama, nama panjang. Sekarang nama panggilan. So, how can I call you? Randy. Oke, Randy. Kira-kira mulai dari M. M apa? R. For example, apa ya? Rhinosaurus. Do you know rhinosaurus? Rhino. Hewan apa tuh? Iya, gajah. Rhino is a wild animal. Nah, itu dia contoh kalimat. Bebas mau frasa atau kalimat. Rhino is a wild animal. Nah, ini ada lagi kasus. Rhino
is a wild animal. Kira-kira ini kalimat atau frasa? Kenapa kalimat? Padahal di sini kayak kata kerja seperti makan, minum kan nggak ada ya? Yes, because it has something. It has a subject. Oke, selain itu Ini. ada animal. Kenapa? Conjunction. Conjunction? Conjunction yang mana? Is there any conjunction here? Kalau conjunction kemarin kata benda ya. Nah di sini kata benda, kata hubung, sorry. Yang fanboys itu ya. Nah, is there any fanboys here? Nah itu dia. Di sini kata disebut kalimat karena ada is. Ternyata is itu merupakan verb. Tapi namanya verb to be. Nah itu dia ya. Jadi kalau yang is are ternyata dia terhitung sebagai kata kerja. Cuma dalam bentuk verb to be. So rhino is a wild animal. Kira-kira yang lain gimana? Kalau frasa ada yang bisa dari F. Membuat frasa tapi dari F. Contohnya kayak misalnya red apple. Itu kan frasa. Sorry. Brownie very good, daging mentah ya. Tiba-tiba udah pikiran daging mentah ya. What's wrong with daging mentah? Oke. Yes, that's right. Oke. Can you give me an example? Atau kalau nggak bisa kata dulu deh, kata, frasa atau kalimat. Kalau kata apa? Sorry? Rain, hujan ya. Oke. Rain, hujan, very good. Is that noun or verb? Rain. Rain itu kata apa? Ini penting ini 8 kata apa namanya? Sebagai fondasi dasar kita mengimprove bahasa Inggris. Selanjutnya, rain itu kan hujan ya, berarti dia adalah kata benda. Karena hujan itu kan hujan, air ya. Oke. Alan, Setiawan. Yes. How can I call you? Alan. So, A. A cat was eating. A cat was Eating. eating. Very good. A cat was eating. Seekor kucing sedang makan. Oke, nice. Udah tense spread pas bikin ya. Oke, next is Arya Zafri. How can I call you? Arya. So it's A. Z. Ada yang Z agak sulit. Oke, yang X yang sulit. X nggak ada namanya X. Oke. Kalau kemarin kita udah kata nih, kalau bisa frasa atau kalimat. Nanti setelah itu apa? Di atasnya kalimat apa teman-teman? Kan paling ini huruf ya. Di atasnya huruf kata, frasa, kalimat, paragraf, teks. Nah itu lumayan ya. Oke. Terserah sih mau frasa atau kalimat. Phrase or sentence. Dia ini Dede Herman, right? Oke. Air is white. White. Yes. Air. Your letter is A, right? Air Air is white. is white. Oh, udara itu putih ya ternyata ya. White di sini putih atau apa? Putih. Putih kan? Udara adalah putih gitu. Air di sini apa sih? Air ya? Air. Udara kan? Udara itu putih. Oke, baru tahu ini mau tahu ya. Ada invisible. Oke, berarti itu benar. Itu adalah frasa atau kalimat? Frasa. Kalimat. Air is Kalimat. ya, dia kalimat karena Is. is white. Oke, good. Next. Sorry. Okay, so did it. I know it. His nickname is Serdede, right? So you have to start from D, actually. Boleh dikata nih, soalnya kan kayaknya baru first ini ya, Yeah. first time.
Boleh kata aja. Kata atau kalimat atau frasa. Iya katanya banyak ya. Kalau Kata banyak nama di. iya ya. Dan terus. Oke. Nah berarti bisa nih kalimat langsung. Dan. That is pet animal. Oke, good. That is pet animal. Oh, bebek adalah hewan peliharaan, bukan hewan ternak ya? Bebek ternyata ada yang biasa bebek di rumah. Karena oh iya, ada sih, cuman kayak jarang ya. Tapi lebih ke bebek itu hewan ternak kan? Iya. What is ternak in English? That is a tame animal, right? Okay, but that's good actually. That is pet animal. Sebenarnya kalau udah pet, kita tidak perlu lagi bilang animal ya karena sudah terhubung animal. So pet itself is hewan peliharaan, hewan kesayangan bisa jadi ya. Oke, good. Nah dari tadi ini ada yang pakai is ya. Coba nanti kalau selain digunakan kata kerja yang tanpa is kayak kata kerja pada umumnya, misalnya kayak I go to school after this, right? And that is Davin, Zila, Absent. No information from him? No. So it's absent. Alright. Tidak ada informasi. Alright. The next one is Fadil. Fadil. How can I call you by the way? Fadil, right? So it's a cat. For you from Alan. For you, from pakai koma biasanya. From Alan. So what is this? Is it kalau sentence enggak ya? Karena kan enggak ada verb. Kalau frasa atau kata kan enggak juga. Kalau ini frasa for you, from Alan. Maksudnya campur, udah kompleks nih. Jadi pick another one. Maju. Yang depannya kan actually this one. Coba misalnya Fadil, it's mango bread or mango this one. Is it a sentence or phrase? Sentence, oke, karena ada kata kerja dua. Nah, kira-kira it's-nya pakai S atau enggak? Yang benar? Enggak. Karena feeling ya. Kebanyakan feeling. Atau karena apa? Oke, it's or pakai S ini ya? Makan iya. Oh karena makan dia pakai S. Maksudnya gimana alasannya? Mau makan. Oh jadi alasannya dia pakai S karena mau makan. Kalau meminum nggak pakai es. Ada yang punya alasan lain yang benar gitu ya? It's atau it? Yes. Without S? Why? Nah ini benar nih konsepnya. Cuman agak balik. Kalau yang singular malah atau yang hanya satu. Singular itu kan satu ya. Apa namanya bahasanya tunggal. Kalau subjeknya tunggal maka wajib hukumnya kata kerja itu ditambah S. Kalau dia berjumlah. Kalau misalnya banyak kayak Fadil Ade itu maka nggak boleh pakai S. Oh iya. Tapi ada pengecualian kayak A itu walaupun satu itu mana? Tapi dia pakai yang itu tambah S. Jadi apa namanya? Misalnya kalau subjek itu ada I, ada you, ada we, ada they. Kalau dalam simple present maka dia verbnya polos, nggak boleh pakai S. Kalau yang orang ketiga tunggal misalnya she, atau it ya tadi ya. Berarti kalau Fadil yang mana? She atau it? Iya. Kalau yang ini ada yang masih ingat nggak? It itu digunakan untuk apa? Kalau she kan dia perempuan, dia laki-laki. Nah kalau itu enggak. Pokoknya semuanya selain dari kata manusia. Nah kalau itu dia perempuan plus S atau S. Oke, nah itu nanti kita coba kenalan lagi kenapa kita gunakan S. Berarti tadi yang benar adalah mana yang tadi kalimatnya?
So Fadil it's supposed to be jadinya gimana? Fadil it's mango ya tadi ya. Oke, karena Fadil sama dengan he. Oke, good. Is that your sentence? Is that your sentence? Fadil it's mango yang buat siapa? Tadi. Oh, oke. Oke, can you make another one? Ini dasarnya sebelum kita ke cakapan buat dari F, this one. For you and from Alan kayaknya agak sulit dianalisis ya. Oke, for you. Sebenarnya for you itu adalah non phrase ya, karena for itu preposisi, you adalah noun. Bisa berarti itu frasa ya berarti ya. Oke, alright then. So Fadil makes a phrase. Tadi, tadi apa? Ade bikin apa tadi? Kata ya. Alan bikin kalimat. Atau bikin apa? Potongan. Ada emang. Kayaknya kamu jawab sih. Atau yang lain lagi ya bukan? Alan apa tadi nih? Oh yang lagi ya? Iya itu bagus kalimat. Nah dari sini bisa nih saya lihat apa namanya your ability in making word, noun, or phrase. Oke lanjut berarti Maruf Salahuddin. Oke nih kalau gitu. Maruf. So I'm right. My phone is charging right now. Okay, that was nice. My phone is charging right now. Is charging right now. Benar ya, benar banget ya sekali ada secara grammar dan secara struktur. Is that a sentence or phrase? Sentence. Okay, good. Maruf. Next, Miftah. Okay. Make no mistake. Make no mistake. Make no mistake. Apakah ini kalimat atau frasa? It's a phrase. It's a phrase. Why? Nah ini ada kasus baru ya. Make no mistake. Janganlah buat kesalahan gitu ya maksudnya. Atau apa? Like if someone doing it perfectly, it's a mistake. Okay, so it's in bahasa is like make no mistake is janganlah buat kesalahan atau gimana? Buat tidak kesalahan gimana? Ini kan kalau dia kan buat tidak kesalahan ya. It was like I'm doing something without mistake, but I You did a mistake, right? I don't consider someone to make a mistake. Okay. So is it a sentence? A phrase? Kenapa phrase? Karena kalau sentence kan tadi harus ada subjek ya teman-teman. Subjek dan verb. Pokoknya dua itu. Tapi kalau ini tidak ada subjek, langsung ke verb yaitu make. Nah, so is that sentence atau kalimat? Sentence atau phrase? It's a phrase because Oke, mistake, kesalahan itu kan benda. Kalau itu sifat ya, dia menerangkan kesalahan, yaitu tidak ada kesalahan. Tapi masalahnya make itu adalah atau tidak. Nah, itu kira-kira gimana itu? I think it was I say it because tanpa nyuruh orang bukan? Oke, tanpa nyuruh orang. Informasi tadi, bukan? It was information but I actually apa? Katakan dari make a mistake but aku nggak nyuruh orang buat make a mistake. Oke, tapi ini lebih kepada apa konteksnya? Lebih pada Pengingat, reminder berarti ya. Karena ternyata kalimat itu ada satu kalimat yang tidak harus dimulai dari S, yaitu kalimat perintah. Pernah dengar nggak teman-teman? Kayak misalnya apa ya? Don't do this, don't eat my food. Nah itu ternyata kalimat. Tapi kan tempatnya bukan subjek ya, tapi lebih ke apa namanya langsung ke perintah ya. Maksudnya don't atau make some food. Nah itu kan kalimat perintah ya. Tanpa ada subjek dia juga disebut sebagai kalimat. Nah itu. Jadi kalimat perintah itu tanpa subjek. Tapi kalau ini lebih ke konteks, lagi-lagi bahasa itu konteks kan kemarin kita ketemu ya. Ada yang masih nggak? Can in another can. Itu dari satu kata punya banyak makna. Ada yang masih ingat artinya? Can. Is a function can. Can. This person Oke. can yang
Oh, iya. Kayaknya itu Oke. Ken yang pertama nama orang ya. Oke. Sebuah cangkir. Kurang Ken lagi. Berarti ini Ken yang kedua, yang keempat. Oke, Ken nama orang dapat mengalengkan sebuah kaleng dari kaleng lain. Actually, English is all about context. That's why kalau konteksnya seperti itu, maka dia bukan ini ya, bukan kalimat, tapi bisa juga kalimat. Kalau misalnya dia meminta ya, atau menyebut. Oke, ini ya. Next, Muhammad Zak. Z. Oh, ada Z ya? Dipanggilnya Muhammad Zak. Z lagi. Ada Z, tapi untuk nggak X. X agak sulit. Oke. What is that? Zero Zero is a number. is a number, of course. So, is it a noun, phrase, or sentence? Is it noun? It is Sorry, sentence, right? Sentence. Zero. Oh, zero doang tadi. Apa? Zero. It is number. Oh, oke. Zero is adalah sebuah angka ya tadi. Oke, this one is a sentence because zero is the subject and the verb is A number. ya. Oh, yes, The verb-nya adalah is. Oke, good. Ini tuh bukan. Next, Roy Alimron, right? Okay, Roy pick, right? R. Reno is the name of villain. Rhino, like this Yes. is The name of villain. the name of Villain. villain. What is that? Villain. Oh, Villain. oh, villain. Yeah, Villain. villain. Is it like this? Yes. Okay. Is it sentence or phrase? Phrase. Kalimat karena rasis ya. Okay. The last one. The last two. Saling berhubungan. Okay. Saling berhubungan. Saling. Oh, okay. Oh, saling berhubungan. Yes. Oh, first time. Okay. Jadi boleh kata, kalimat atau frasa. S. Someone. Oke. Sama doang. Oh, kata ini berarti ya. Someone. Kalau someone doang adalah kata bisa ya. Tapi kalau misalnya jadikan apa namanya? Kalau frasa dari kata someone apa? Someone. Someone spesial. Nah itu adalah phrase. Kalau misalnya kalimat someone is waiting for me. Yes. Oke. Saling ingin membuat kata atau frasa. Oh, berarti sama aja. Oke deh. Last one is Singgi. Oke. Singgi, I guess, right? S. Sign even in the dark. Sorry? Sign even in the dark. Scientific in the dark. Sign even in the dark. I just read quotes from Arya. Okay, is that a sentence? Yeah. Yes. Okay, nice. So from Enggak, itu bajunya Arya. Oh iya. Okay, so since this is our second meeting, no, our first or second? Second. First and second, okay. So this one is something like our tonight's agenda. The first one kita coba nanti melihat ini bisa kelihatan ya. Placement of test overview. So I think 10 of you have done like placement test yang kemarin ya. Mungkin kita nanti dari hasilnya bisa lihat kira-kira apa reviewnya kayak semacam analisis hasilnya. Setelah itu nanti setelah kita coba lihat semacam reaksi dari placement test, we are going to talk about the training goals. What is training goals?
training rules. Sama baru. Nggak sampai. Dan setelah itu kita coba bagaimana introduction dalam apa ya bahasa Inggris secara efektif seperti yang nomor 5 dan nomor 6. Why introduction matters and how to introduce yourself effectively. Terus ada beberapa language names and Kahoot. Have you ever heard about Kahoot? Kahoot, yes. Yeah. Oh, you have ever played before? Yes. Yes. Like online test, not online quiz. Yes, it's something like an online test. Can we say that this one is like gamification? Gamification, do you know it? Yeah. Gamification. Okay. Like an online quiz. And then after that, we can do the practice time and reflection. Alright, the next one is about skill assessment test overview. Ini kemarin kita coba assessment biar tahu di sini apa-apa. Assessment test itu helps us know your current English level, and then it can also bisa mengetahui your strengths and weaknesses. Bisa kita mengetahui kelemahan dan kelemahan dan kekurangan. Kelemahan sama kekurangan sama ya. Apa namanya? Kelebihan dan kelemahan. Gitu ya. So we can also place you in the right level and track your progress. Jadi kalau misalnya dari ini hasilnya, ini sebenarnya hasil dari 22 kemarin ya. Bahwa ternyata kalau dilihat di sini data, kalau speaking itu 20%, grammar 23, writing 27 dan reading berapa? 30. Jadi kalau dari data ini kira-kira komponen apa yang teman-teman paling bisa kuasai? Ternyata ada di reading. Reading itu hampir semuanya udah benar ya, 5 soal. Yang apa belum ingat nggak soalnya? Bisa dikasih sebuah email, terus ada beberapa yang ada di soal. Nah terus yang kedua itu ada writing. Keren juga ya, emailnya, writingnya tuh udah on the track. Dan rata-rata di ininya sih grammarnya yang agak salah, sama di punctuationnya kayak titik koma ada yang kayak masih perlu dirapikan, tapi writing itu di sini 2 tertinggi. Selanjutnya grammar ini 3 tertinggi ya, grammar juga. Nah ini terkait yang penggunaan sama S sama tidak S tadi ya. Nah itu juga tuh tadi ada yang menjawab keliru bahwa kalau misalnya singular itu pakai S atau enggak berarti? Yang singular pakai, berarti yang nggak pakai plural ya, jamak. Nah itu dia. Nah speaking ini yang memang sebagai 4 tertinggi ya, atau terakhir apa namanya? Kalau untuk fluency itu bagus ya, maksudnya kelancarannya oke. Walaupun ada yang apa namanya declare bahwa itu baca ya sebenarnya. Nah tapi yang paling dari kan apa namanya, ada beberapa ini ya komponen. Kalau untuk yang speaking itu ada fluency, ada pronunciation, ada grammar. Nah kebanyakan tuh yang ini pronunciation. What is that in bahasa apa itu? Ada yang tahu pronunciation? Iya, cara pengucapan. Nah itu apa ya kemarin itu. Nah ini ada yang ini teman-teman. Karena kalau kemarin ada yang bilang satu huruf aja salah merubah arti, apalagi salah. Does anybody know how to pronounce this? Karen. Nah, kurang ya. Terus apa lagi ya? Nah itu. Sebenarnya saya juga pertama sama nih, bahkan saya menanyakan ke apa namanya profesor, kenapa sih kadang kan di bahasa Inggris itu dibaca apa? Ada ini kan United. Nah kalau ini, kalau dalam kata ini nah itu. Nah saya sampai nanya, ini kok nggak konsisten gitu ya? Ternyata memang kalau alfabet kan ada 26, sama tuh di Indonesia juga 26 kan jumlah alfabet. Nah tapi kalau cara bacanya di Inggris itu ada 46. Nah itulah mengapa kadang menyebabkan kita tidak konsisten. Terus solusinya adalah di mana? Nah ternyata ya udah ikutin aja orang bilang seperti apa cara ngomongnya.
Jadi kalau dalam bahasa Jawa apa ya? Kalau ngikutin aja. Is there any Japanese here? Yes. What is ngikutin? Mengimitasi. Nah itu namanya apa ya? Bisa jawab apa? Apa itu? Melu itu ya. Iya tapi melunya bukan mengimitasi. Melunya kayak pergi mau pergi gitu ya. Nah kali ini tuh kayak dia tuh mengimitasi cara orang native itu bicara. Nah itulah mengapa orang Chinese itu walaupun memang ada yang bahasa Inggris aksennya Chinese, tapi ada juga yang ketika dia orang yang bisa bahasa Inggris itu hampir kayak efektif ngomongnya. Karena kan the Chinese itu hebat ya dalam hal meniru. Dia sangat meniru ulung ya. Kalau di Naruto itu kayak apa ya? Kakashi ya. Sebagai ninja yang apa namanya? Peniru ulung ya. Dia bisa menirukan segala jurus. Nah, jadi memang harus ditiru aja. Karena saya tanya, ada nggak formulasinya? Nggak ada. That's why kita harus ikutin. Ketika kita menemukan masalah baru yang ini, kita ikutin. Nah itu dia. Oke. Jadi mungkin bisa kita simpulkan di sini. Fokusnya sih memang di sini nanti akan lebih ke speaking ya teman-teman. Data ini nanti. Training rules. Actually there are some training rules. This one. Can you see this? The attendance matters. Ada yang tahu what is attendance matters? This one? Kehadiran penting. Yes, ternyata kehadiran juga termasuk salah satu nanti dalam ini ya rules dan also penilaian. Yang kemarin partisipasi ya. Oke. Next, so attendance is quite important actually for us. And then the second one is be active and involved. What is be active? This one. Sorry. Be active. Udah jauh ya. Okay, this one. Be active and involved. What is involved? Kalau be active kan kayak aktif ya. Kalau involved itu selain aktif tapi dia terlibat juga di dalam pembelajaran. Seperti yang saya pernah bilang bahwa di sebuah negara maju yang nomor 1 di dunia sistem pendidikannya itu dia ngambil nilainya lebih kepada keaktifan ternyata. Dia tidak ada ulangan harian, tidak ada UTS, tidak ada UAS, yang ada ujian akhir ketika mau lulus doang. Nah, ternyata basic dia mengambilnya dari keaktifan. Oke, lanjut. Use English as much as possible, right? The third one is more. Gunakan bahasa Inggris sebanyak mungkin ya teman-teman, nggak apa-apa. Kalau misalnya salah, grade dalam speaking itu sangat tidak apa-apa. Malah itu syarat untuk kita untuk bisa bahasa Inggris. Karena nanti akan ada di koreksi oleh teman ya, atau ditahu. Kira-kira misalnya yang benar itu I is teacher atau I am a teacher. Sebenarnya kan udah tahu tuh ngomong kenapa, cuman grammar aja tuh. Nah itu nggak apa-apa banget. Karena kan di mana lagi kita bisa bahasa Inggris di Indonesia itu kalau nggak di kelas bahasa Inggris. Kalau di negara tetangga kita tuh kayak Singapura, Malaysia itu mungkin bisa di luar kelas bahasa Inggris ya. Di some public places di tempat-tempat umum we can also use English. Because English sebagai bahasa kedua di negara mereka. Kalau di kita masih sebagai bahasa asing. Oke, walaupun Jaksel udah sebagai bahasa kedua ya. Bahasa pertama. Cuman agak pusing nih. Soalnya dia campur-campur kan. Indonesia Inggris. Atau di Malaysia juga gitu ya, campur-campur ya. Ya kan sih kan. Melayu English. Tapi di campur-campur itu enak. Kayak benar-benar apa ya? Ada yang satu kalimat full, ada yang memang pronounce-nya Oke. Nah, kalau di Jaksel itu kan ada yang namanya slang. Jadi bahasa Inggris yang memang dipahami oleh suatu kaum tertentu. Kayak bahasa apa ya? Slang. Gaul. Nah itu benar. Nah itu kalau di Malaysia itu begitu formal. Oke, next. This one. Besides we can use English as much as possible. We can also respect time and others. Nah ini time itu kita harus hormati ya. Kalau kita ingin dihormati oleh waktu dan juga teman-teman. When our friends got a mistake, ini salah satunya ya. Maybe we can help them to fix it, right? And then this one, tasks and challenges. What is task? Tugas dan challenges. Challenges itu nanti bukanlah sesuatu yang menjadi beban ya teman-teman. Melainkan sebagai apa langsung. Karena nanti akan ada studi kasus, ada role play, bahkan ada debat kalau bisa ya. Karena di beberapa riset kalau kita mau mengimprove speaking itu debat yang paling efektif.
Melihat debat? Menonton debat maksudnya? Have you ever watched a debate? Oke. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Indonesia. Indonesia. Nah, tapi memang debat itu yang paling efektif. Di samping kayak role play, drama dan lain-lain. Karena di debat itu sendiri selain public speaking juga banyak keahlian yang kita harus miliki ya. Apa saja teman-teman? Selain speaking. Yes, for debate. Knowledge atau critical thinking ya. Oke, terus apa lagi? Listening skill juga perlu kan? Terus apa lagi ya? Note taking. Apa tuh note taking strategi? Kayak ketika tim lawan ingin sedang bicara atau sedang berdebat, kita kan harus punya apa namanya? Iya, catatan arti keahlian dalam mencatat yang esensial. Jangan semuanya dicatat akhirnya ketinggalan ya. Kalau dalam debat kan dia cepat ya. Oke, so this one is real practice. Oke, bring positive vibe. What is positive vibe? Kan di sini kita semua mau berkembang ya. Jadi ya positive vibe aja yang kita adakan di sini ya, bukan yang negatif. Nah, feedback is welcome. Feedback is very welcome. Baik dari saya maupun dari teman-teman. The last one is ada lagi nggak teman-teman yang namanya untuk rules ya, other agreements. Cukup atau kebanyakan atau mau kita apa lagi? From your name is the Fadil. Oh no. Fadil. Fadil, and then Roy Peter, and then Zaki, and then Arya. Okay, I remember. Wait, ini saya sambil ngapa-ngapa ya. And then Miftah kan Miftah ya. Dari situ udah gampang ya. Miftah, Salim, Davin ya. Ya, Davin yang hijau ya. Davin enggak. Oh iya, Davin enggak. Rangga ya. Ade. Pokoknya Randy tadi. Iya, Ade Esa Randy. Oke. Jadi panggilannya Randy. Randy Orade, right? Alan. Yes. Oke. Padahal nebak-nebak. And the last one, you are Salim, and then the last one is Maruf. Yes. Okay. This. Nice. Oh iya lupa. Wait. Arya bukan. Bukan. Ini ada dan Thomas, right? The last one. Oh, I know, Cindy, right? Yes. The last one. Is there any other agreements untuk kelas kita? Kira-kira apa ya tambahnya? Nggak ada ya? Ada kehadiran, ada Reward. Oh, rewarding, yes. Biasa rewarding itu namanya apa ya? Punishment. Kalau punishment gak usah ya. Oke, rewarding juga perlu nih. Jadi nanti kan di setiap pertemuan itu akan ada semacam online test ya, dari gamifikasi. Bisa itu tahun, bisa itu quizzes, bisa itu word call. Jadi ternyata sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi online yang interaktif. Jadi memang didesain untuk sedemikian rupa lagi bagian game. Maybe you are gamers, you will win. Because in that online test, sometimes dia ada ini bantuan kayak tambah nyawa dan lain-lain. Nah sebenarnya kalau untuk tes yang benar-benar nanti ngambil untuk nilai itu nggak boleh ada bantuan seperti itu ya. Pure our staff yang nanti untuk yang bisa reward. Maybe we can make a deal, right? When we can give the reward ketika memenangkan 1, 2, atau 3 kali tes. Yep. Atau berapa kira-kira mas? Tes itu berapa kali dalam? Sebenarnya setiap pertemuan itu akan ada semacam reflection test. Nah berarti setiap pertemuan itu ada mungkin di setiap pertemuan enggak? Ya, dua. Seminggu kan dua. Dua ya? Oh iya. Empat. 2 minggu sekali. Berarti 4 Sama sekali, nggak apa sekali. Enggak, yang mencapai 3 kali. Iya maksudnya itu yang menangnya 3 kali gitu. Iya, Jadi iya. kalau menangnya cuma 2 ya dapat gitu. Betul. Jadi Juara itu bertahan nggak ya? bisa dihitung dia Iya. 3 minggu. Oh, iya. Misalkan dia dalam 2 minggu berturut udah 3 kali itu bisa. Juara bertahan ya berarti mas? Iya. Oh, iya benar. Mungkin gitu ya, juara bertahan sebanyak 2 atau 3 kali ya? Tiga. Nggak usah juara pertama, akumulasi aja. Akumulasi sebanyak 3 kali. Ada berurutan. Akumulasinya itu seperti apa? Akumulasi misalnya yang tes pertama juara, Juara, benar. ya tes kedua gagal, Ah. tes ketiga juara, tes keempat juara yaitu akumulasi.
Oh gitu. Jadi akumulasi siapa yang mencapai 32 gitu ya bisa? Iya. Oke. Walaupun ada yang misalnya mencapainya dalam waktu 2 bulan gitu ya. Itu dia. Siapa tahu kan persaingannya ketat, jadi ya susah. Oke. Yang pertama 3 kali ya? Yang nanti di reset nol lagi. Kalau dalam Semuanya di reset nol lagi. Ya, kalau udah dapat reward. jadi bisa lagi ya? Iya, tadi dia lagi lagi. Iya, iya betul, betul lagi. Kalau udah ada yang mencapai, 3 kali Bisa berarti semua. ya? Pakat ya berarti 3 kali ya? gimana? Ada masukan lagi nggak? Jawabannya ada nggak dikit? Rewardnya apaan dulu? Nah, rewardnya apa dulu ya? Rewardnya kan kalau Reward. Nah, iPhone. Oh, reward. voucher, voucher. Oh iya, Ada voucher. voucher dari Pak Sultan kemarin ngasih, coba kasih gimmick gitu kan. Ntar vouchernya berapanya ya, ntar saya diskusikan sama Pak Sultan. Itu Itu libur kerja. Okay, the last one I think it's rewarding, right? Rewarding. Okay. Nah, jadi malam ini mungkin kita coba sempurnakan how to introduce ourselves. Kalau kemarin kan di speak ini kita introduce ourselves doang ya. Nah, sekarang kita berdua talking to others. Maksudnya kayak saling memperkenalkan tapi ada lawannya. Kalau yang kelas 19 kan nggak ada lawannya. Maksudnya monolog, tapi kalau ini dialog. Mengapa penting? Pertama, di sini kita running katanya first impression last. What is that? Ada yang why introduction matters. Pertama karena first impression itu sangatlah last. Do you know what is first impression? Kesan pertama. Kesan pertama. Nah, kata orang sih kesan pertama itu membekas ya. Jadi kalau mau lihat orang itu oke atau enggak biasanya dari kesan pertamanya. So that's why we need to learn how to introduce ourselves effectively, right? Walaupun kemarin itu sudah ada yang udah oke sih. Jadi kayak misalnya ada yang bilang I want to introduce myself, itu sebenarnya udah oke. Cuma kalau dalam formal, ada yang pakai di sini, yang pakai I would like to introduce, ada nggak? Ada kemarin saya dengar cuma siapa ya? Apa namanya? I would like to introduce. Nah itu udah sangat formal dan sangat sopan. Beda dengan I want to. Kan bahasa itu ada yang kayak casual, ada yang formal, ada yang polite. Nah itu dia. Kalau di formal setting atau yang informal itu gunakan I would like to introduce. Siapa ya kemarin? I would like to introduce myself. Nah itu udah keren banget ya. Ada di sini? Gak ingat? Lo gak ingat? Kemarin ngomong apa gak ingat? Oke. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa memberikan kesan pertama, mulai dari cara our manner sama meter. Kalau meter itu kayak cara kita berkenalan seperti apa, body language-nya, and then dari kata-kata sendiri, ya kan? Dari kata-kata itu sendiri kan juga kita coba lisan. Sedikit lupa bagaimana biar your introduction set the tone. People often judge within seconds. Itu orang melihat itu dari kesan pertama. And then the second one, kenapa kita introduction dulu? To show our confidence and professionalism. What is confidence? Apa namanya? Percaya diri. Nah, biasanya orang yang apa namanya ya? Percaya diri itu menurut teman-teman biasanya disebabkan oleh apa? Ketidakpercayaan diri. Disebabkan oleh apa biasanya? Nervous, tidak menguasai materi. Nah itu biasanya kalau dalam introduction kemarin kalau ada yang kurang percaya diri itu ada dua kemungkinannya. Kalau nggak nervous, ragu atau kurang percaya kurang menguasai. Nah itu dia mungkin biar nggak ragu ya coba kita pelajari seperti apa yang efektif. Baru nanti builds connections. Katanya a good self introduction helps establish trust and open communication. Jadi ternyata kalau introduction efektif itu membangun trust ke orang dan membuka ini connection atau communication. Something like people believe in us and we can build a good connection. Seperti itu. Nah, ini efektifnya itu biasa sih teman-teman kemarin udah bilang dari greeting ya. Walaupun ada beberapa yang langsung ke greeting ya. My name is, mungkin pertama dimulai dari greeting. So you have to start politely, for example like hi or good morning. Tapi tergantung kondisi ya teman-teman ya. Kalau misalnya hi itu untuk yang formal atau informal? Informal. Kalau yang formal, good morning and good night and good evening. Or
Apa lagi? Good night, good day, pernah dengar nggak teman-teman? Good day. Oh iya. Tapi itu beneran. Untuk di beberapa negara gunakan good day untuk mengucapkan good day. Something like good afternoon. Dan itu ternyata hanya di negara Australia. So they never use like good day in US. Karena ternyata walaupun mereka sama-sama bahasa Inggris, itu belum tentu kita bisa menjamin. So between UK and US, kalau udah bicara itu kita tidak bisa menjamin mereka paham 100% antara orang Inggris sama orang Amerika. Padahal mereka sama-sama bahasanya itu bahasa Inggris ya, bahasa pertamanya. Nah, kenapa bisa kita bilang nggak bisa menjamin mereka paham 100%? Aksen. Pertama aksen. Nah itu dia. Aksennya British ya. British gimana British? Boa. Apalagi never ya. Kalau Amerika kan never. Polos ya, biasa normal ya. Kalau yang ini UK never. Nah selain aksen apa? Different parts. Kata-katanya ada yang beda gitu. Vocabulary-nya benar kayak gede tadi kan. Sama kayak Jawa masih kayak when the Purwokerto person and the Jogja itu walaupun sama orang Jawa kan mas ya, tapi because this is my experience, my grandma is from Jogja and then my pak itu dari Purwokerto, ini sih istrinya. Nah itu walaupun sama bahasa Jawa lumayan tidak ini klop karena tadi aksen sama vocabnya. Selain itu apa ya? Dua itu yang paling membuat walaupun mereka satu bahasa tetap ada kadang-kadang miscommunication. Kalau Australia sendiri teman-teman lebih cenderung kemana? UK karena negara jajahan dulu, tapi sekarang negara persemakmuran. Even Malaysia juga sekarang masih negara persemakmuran. Ada sekitar 50 negara persemakmuran Inggris. Atau saya kurang update lagi nih. Berapa ya? Jadi kayak masih ada jalinan gitu ya. Kayak Malaysia kan merdekanya karena diberikan oleh ini Malaysia Inggris, nah itu dia. Nah mungkin teman-teman how to introduce our self effectively, we have to start from greeting. Tadi kalau formal bisa good afternoon, apa lagi? Tergantung kondisi. Kalau good evening, nah good evening itu tadi digunakan kalau di Indonesia apa ya namanya? Selamat petang pernah dengar nggak? Selamat petang. Selamat petang. Nah itu mungkin good evening ya, karena dia mulai dari afternoon ke malam. Okay, after you greet politely, you can tell your name. For example, my name is Andy. Ada yang bilang kemarin I am is Andy ya. Oke, itu kira-kira my name is Andy itu formal. Kalau yang informal gimana? Yang casual? Langsung I'm Andy gitu ya. I'm Andy, oke. I'm Andy atau I'm Andy? Kemarin juga kalau konsonan vokal, katamu langsung digabung aja. Misalnya I am Andy. I'm Andy. Nah itu gimana? Bisa nggak digabung? Bisa. Andy. Hah? I'm Andy. Bisa ya, berarti M kan konsonan, A vokal. Berarti bisa digabung. Oke, berarti patokannya huruf atau apa teman-teman? Maksudnya patokan biar kita bisa meneknya itu apakah huruf atau suara? Suara ternyata. Jadi kadang ada dia huruf ketika ditulis, tapi dia bacanya vokal. Gimana? Kayak misalnya gini, university ya. Ini university kan dia hurufnya kalau secara tulisan kan huruf vokal ya. Tapi dibacanya huruf konsonan yaitu huruf Y. Dia kan university. Nah itu patokannya suara sounds, vowel sounds. Contohnya apa ya? My, kayak misalnya ini, my university. Itu kan secara apa? Bisa bisa ini ya kalau berlawanan ya. Konsonan vokal itu kan berlawanan. Tapi kalau di apa? Bisa nggak digabung? Karena Y-nya jadi Y, U-nya jadi Y. Nah itu dia. Do you understand? Nah, inilah kenapa kita bisa harus tahu karena memang orang native itu kayak gitu, suka nyambung-nyambung dalam percakapan. Makanya kadang kita suka bingung ya, karena memang mungkin belum terbiasa untuk nyambung itu. Coba deh nanti kalau perhatikan orang native ngomong, pasti dia selalu bisa sambungkan antara vowel sound and consonant sounds. Oke, coba tadi sampai di sini.
Lanjut, tadi sudah greeting and then after greeting, saying your name and then you can mention your hometown and origins. I am from Jakarta. Kira-kira selain I'm from Jakarta ada yang punya ini nggak kalimat lainnya? I was born. Okay, I was born. Where were you born? Where were you born? Nah itu gimana ceweknya? Where? Kadang ini sebitasnya agak sama ya teman-teman. Where? Nah itu dia. Mana kamu lahir? Where were you born? Coba Miftah, can you say? Widih, oh iya, ini satu lagi. Selain orang native itu kalau bicara suka mengonekin antara bawah dan sana. Dalam speaking dia suka kontrak, kontrak itu menyingkat ya? Iya, menyingkat nih kayak itu jadinya gimana? Where you born? Nah itu dia. Kita mungkin harus biasakan dengan singkatan ini ya, kalau dalam speaking. Where you born? Atau ada juga yang istilahnya itu apa ya? Kuda. Jadinya kuda. Kalau yang anak-anak Inggris yang slang itu, dia suka pakai itu kuda. Atau apa lagi ya? Oh ini Wana. Wana, benar. Apa lagi? What? Are you doing apa? What are you doing? Nah itu. Tapi tenang aja karena kita konteksnya formal, itu jarang sih akan kita temui di situasi formal. Cuman kalau di situasi yang kayak informal, like gaul-gaulnya Jaksel ya kan, ternyata UK juga punya yang kayak gitu ya, slang. Nah itu kalau dalam cara ini ya. Tapi kita coba belajar ya, udah ini dan apa lagi. Oke. So, where were you born? Oke, berarti I was born. Where were you born, by the way? Where? Oh, Cilacap. Oke. Oke, the next one is. Nah, ini kalau konteksnya dalam dunia kerja ya, teman-teman. Apa namanya setelah menyebutkan asal, and then your personal touch. Oh, sorry. What do you do ya? It's something like your professions and personal touch. What is personal touch? Nanti kan kita dialognya itu apa ya? Tanya jawab. Nah ada yang menanyakan personal touch. So it's something like hobby and your favorite food or others. Ya tapi jangan pernah menanyakan apa, kalau orang barat itu sangat sensitif. Kalau kita menanyakan apa? Umur and then berat juga sih. Iya. Cewek ya. Terus apa lagi? Religion. Kalau di kita mungkin biasa aja ya. Tapi kalau di mereka itu karena kan mereka apa ya namanya? Apa? Yeah, actually it's something like secular, like Japan, like South Korea. Agama is apa namanya? It's not something yang wajib bagi warganya. Nah, tapi kalau di kita kan wajib ya. But never ask about their religion or others. Tadi living apa namanya? Gaji juga kayaknya ini ya. Apa kan nggak boleh ditanyakan langsung ya. Terus apa lagi ya? Nah biasanya basa-basinya itu tentang cuaca. Kalau mau ngobrol sama orang yang di European countries ya. Apalagi kalau di kita apa ya basa-basinya, nanya apa ya? Tapi kalau di kita kira-kira kalau umur sama berat biasa aja atau gimana? Biasa aja ya. Nah itu budaya ternyata. Depend on people or depend on the culture? Culture and people. Okay. So you can also use personal touch. Next. Nah, you can also use speak. Jadi disingkatnya dari speak ya. So you can say your name, your positions, your experience, and your area of work, and your key purpose. Nah, ini kalau yang monolognya teman-teman ya. Tapi kan nanti kita coba belajar yang dialognya. Kalau kemarin yang di speaking listening test itu monolog. Sedangkan sekarang nanti kita akan coba belajar ya apa namanya dialog. Nah ini nih teman-teman, I live in Surabaya. Yang benar itu I live in Surabaya atau I lives in Surabaya? I lives in Surabaya. Ya, coba cek ya. Tadi kan sudah dibilang kalau I itu walaupun sendiri,
spesial, dia nggak boleh, dia ikut teman-temannya, yaitu apa? You, they, we. Nah, Ayu Dewi katanya, atas Ayu Dewi. Nah itu pokoknya kalau Ayu Dewi subjeknya nggak boleh pakai S atau IS. Tapi kalau si wajib. Kayak contohnya she lives. Nah berarti I live in Surabaya benar ya teman-teman ya? Oke, kalau misalnya ini lives atau live in Surabaya. Kira-kira kalau subjeknya the man lives. Oke. Kalau yang ini live atau live. Oke. Kalau yang di atas jawabannya benar live ya. Nah kalau yang di bawah sama. Oke. Ternyata jawabannya live. The women lives or live. Kalau yang di bawah live. Ada yang tahu? Karena woman itu lebih dari satu nggak sih? Iya, tahunya dari mana? Pastinya dia. Woman dan woman gitu sih. Nah, itu dia dari woman. Kalau yang di atas kan man ya. Sama nih kalau misalnya the women atau man tapi man ya. Itu berarti dia pakai live. Sedangkan kalau the man atau woman ya, nah itu pakai live. Ternyata biasa kan kita tahu kalau subjeknya jamak itu ada s ya. Kayak misalnya apple, tunggal, apples itu jamak. Nah tapi ternyata tidak semua yang jamak itu selalu ada s. Oke. Nah sekarang misalnya ibu saya pergi ke pasar setiap hari. Ada yang bisa mengerti kan? Ibu saya pergi ke pasar setiap hari. My mom, okay. My mom wants to answer. Fadil, right? Okay, Fadil. I'm trying to remember your name. Okay. Ibu saya pergi ke pasar. Saya di pasar. Oke. My mom go to pasar. Market. Okay, my mom go to market. 80%. Masih 20% yang harus perbaiki. Kira-kira apa? Okay. My mom go to the market ya. Nah, itu dia. Karena dia my mom sama dengan si ya. Ya. So it's supposed to be Yes. Ghost atau ini? S atau IS? Yes. Yes. Nah ini kapan kita tambah S, kapan kita tambah IS? Yes. Sorry? Oh, you wanna ask? Kan aku jawab. If it goes, it happened in this time. So if it happened in yesterday, it's supposed to be when. When, or benar. When or when? Oh, when or when? Oke, kalau di ini past tense ya berarti ya? Yes. Yang benar berarti when to the market. Oke, kalau yang di atas ibu saya pergi ke pasar setiap hari. Kalau yang di bawah ibu saya pergi ke pasar kemarin. Tapi nggak pernah ada when ya. Oke, karena beda tesis. Nah, kita fokusnya ke simple present dulu, karena dalam introduction tadi lumayan ada simple present ya. Oke, simple present tadi kalimat itu tadi kan subject plus verb one. Simple present. Oke, simple present itu oke, nah. Ini nggak apa-apa saya ketik di sini. Oke. Oke. Atau saya boleh pinjam papan tulisnya mas? Oh, Oh enggak, ini. Biar. Yang dalam Lim. Enggak. Nah, Lim, lanjut aja Lim. Biasa. Okay, thank you. This one is
Saya dari mana ya? Dari sini. Ini. Simple. Miftah, can you see that? Okay, just like this, right? Tadi yang kelihatan ya? Kelihatan. Oke, simple. Present ya tadi ya? Simple present tense. Oke, simple present tense. Pertama fungsinya dulu nih. Apa namanya? Ya, tesis kan punya tesis. Oh iya. Oh ini. Oke, pertama kita coba lihat fungsinya dulu ya. What is the function of simple present? Ada dua. Yang pertama adalah repeated. Does anybody know what is repeated action? Oke, repeated action itu adalah kejadian yang terjadi secara berulang. Contohnya, ada yang tahu nggak? Kegiatannya jadi secara berulang kayak tiap hari, tiap detik, tiap minggu. Nah itu apa aja? Wake up. Oke, kerja apa lagi? Sleep, very good. Take shower. Eat, very good. Take shower. To take a shower. Saluran nafas, gimana ya? Oke, breathe juga ya. Berarti nggak ada masalah dengan repeated action ya? Oke, yang kedua, dia digunakan untuk menyatakan fakta, facts. Kayak kebenaran atau tidak ya? Oh, yang biru. Yang Kebiasaan. Oh, mau diisi? Oke. Berarti ganti. Nah, ini. Coba kita lihat. Fact. Kalau fakta mah nggak perlu dijelasin ya, fakta. Coba satu orang satu contoh fakta. Contohnya seperti matahari tapi dari sebelah. Timur. Timur. Hah? Terbit kan? Timur? Iya terbit. Timur. Matahari terbit dari sebelah. Yes. Kayaknya dari awal kehidupan dunia ini selalu dari timur ya. Gak pernah sekalipun dia dari barat. Nah, so the example is something like Ada lima. The whiteboard is white. Yeah, the whiteboard is white. It's white. Yes, the sun rises from the what? What is timur in English? Is. Very good. Okay. Coba satu orang satu facts from Miftah. Yes. Apa? Selain matahari tapi dari timur. The whiteboard is white. The whiteboard is white. Tapi ada nggak sih whiteboard yang nggak white? Enggak. Kalau di luar tuh bisa hijau ya. Pakai kapur atau pakai apa ya? So, It's a green board gitu. Atau blackboard gitu ya. or it's just a board. It's just a board. Yes. So can we say that the whiteboard is always white? Maybe because it's white because it's a white board. Pokoknya kalau yang white itu kayak 100% nggak terbantahkan gitu ya. Oh, Kayak hukum alam ini biar apa? 11 Lebih perdebatan. hukum alam apa misalnya? we Oke, kita nafas air ya. Air atau air? Air ya. Kalau yang sebelah sana, kira-kira facts-nya apa? Like contoh facts. The fire is hot. Kayaknya dimanapun fire itu hot ya? Nggak ada yang dingin kan? Rata, nah itu contohnya. Seperti itu apa kira-kira? Tadi Miftah ada apa tadi? Oh iya, kita menghirup oksigen ya. Oke, good. The winter. The winter is cold. Oke, selalu cool ya, nggak ada winter yang panas. Oke, good. Nah, ini dari functionnya. Kalau dari formula, dia kan kalimat itu subject plus verb one plus. Nah ini S or ES. Oke, apa namanya? Subjek itu ada apa aja tadi? Pertama nama artis ya. Apa? Ayu Dewi ya. Ayu Dewi itu berarti pakai S atau enggak? Rombongan Ayu Dewi. Enggak. Dia hanya polos verb. Kalau yang pakai apa? Yang pakai ini berarti si sama it. Nah ini masalahnya. Ini yang orang sering banyak terjebak ya. Maksudnya sering kesalahan grammar itu ada di sini. Dia ditambah apa? Verb one plus S atau ES. Oke. Tadi sudah di spill kapan kita pakai S, kapan kita pakai ES.
Ada yang masih ingat teman-teman? Yang pakai S kapan, yang pakai IS kapan? Kayaknya kita fokusnya ke yang IS aja ya, karena hanya sedikit yang menggunakan IS. Kalau yang IS itu sudah kita tahu, maka otomatis sudah tahu. Pertama, IS itu digunakan ketika ada kata kerja yang berpakainya S. Oh, yang tadi go itu kan berpakainya apa? Oh, S. Misalnya ada O, maka misalnya selain itu apa? Kata kerja yang berpakainya O. Iya, mengerjakan. Pakai tangan aja di sini. Yang das itu bahasa Indonesia apa? Kata dasarnya apa? Do. Iya, do berarti dia menjadi das does ya. Oke, good. Nah, selain itu ada kata kerja yang berpakainya S. Sorry, apa namanya? SS. S-nya 2. Apa? Kata kerja yang berpakainya SS? Hah? Kata kerja yang berpakainya SS. Yang berpakainya ya? Sorry, express. Apa? Express gini. Express gini. Nah ini kita lihat benar artinya mengungkapkan kan? I am expressing. Ekspresi ya, expressing. Nah itu kan double S ya? Iya. So it's supposed to be expresses. Oke. Selanjutnya ada yang berpakainya X. Yes. Hah? Apa ya? Kata kerja yang berpakainya X. Kata kerja. Kata kerja. Dia harus kata kerja nih berpikir sendiri. Apa ya? Oh, fix. Do you know fix? FI artinya apa? Fix berarti menjadi membuat baiki fixers. Oke. Terus ada yang berpakainya Fiction. Oke, CH. Ya, CH. CH. Hah? CH. Attach gimana? Oh ya benar, attach. Berarti menjadi attaches. Oke. Terus yang di bawah yang belakang kamu pakainya SH. Iya, SH. Tas. Sorry? Wish. TASH. Tas. Rush. Very good. Rush. Oke. Tadi pas ya? Can you spell it? Apa ya? Stas. STAS bukan ya? Stas. Oh, what's that in bahasa? Stas itu Gitstas apa ya? Gitstas biasanya Gitstas simpanan kali. Simpan apa? Stas. Kayaknya agak garing ya. Kalau Victor tadi apa? SH. Rush. Oke, good. Rush berarti menjadi rush ya. Cadangan kalau di transfer. Oh, oke. Satu lagi ini apa Y? Deploy. 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 Is it like this? Deploy. Yes. Nah, ini ada kasus nih. Ternyata Semua Y. Iya benar. Kenapa? Kok udah tahu ya? Siapa sih employees? Kalau yang ini gimana? Ditambah S atau YS? S. Nah, itu ditambah S. Ada yang tahu teman-teman? Kenapa ditambah S? Kan kita pada konteksnya menggunakan IS. Almost there, yes. Lagi-lagi dasarnya vowel and consonant. Oke, coba gimana tuh? Employees. Tapi kalau misalnya kata kerja yang kayak misalnya ini kesini aja Mary atau cry itu ditambah S atau yes? S. Nah, bener banget tuh. Cry menjadi S. right. I. Oke, terus misalnya apa lagi ya? Pay membayar. Jadinya kita konteksnya sama yes. Terus apa lagi ya? Mary ya. Oke, apa lagi? Bye, very good. Bye gimana? Baik. Tambah S aja. Baik.
Iya, bagus. Nah, sudah kira-kira sudah dapat tiga. Kapan kita ini sama-sama diakhiri oleh huruf G ya padahal. Nah, iya tapi ada yang ditambah S atau yes. Ada yang ini. Tadi maksudnya beda vokal sama vowel. Itu Nah, sebelumnya di huruf vokal dia jadi S, dia jadi S. jadi sebelum huruf Y itu adalah huruf apa namanya vokal. Dia S. Kayak misalnya ini. Mati S. Deploy itu kan sebelum huruf Y itu adalah huruf vokal atau konsonan? Vokal. Nah, kalau dia huruf akhirnya Y, walaupun dia huruf akhirnya Y, tapi sebelum Y itu huruf vokal, maka dia terus tambahkan S. Kayak ini misalnya, kalau ini kan ditambahin S karena konsonan ya. Ini vokal, ini konsonan, ini vokal. Nah, baby, baby bayi atau baby yang jelas. Bayi. Tapi baby itu kan kata benda ya. Nah, bisa apa? Bisa kita implementasikan ke kata benda juga. Jadi kalau baby apa? Baby jadi. Nah, ini kan kata benda atau kata kerja? Beda. Kata benda. Bayi. So it's supposed to be babies like this, right? Sama mang. Nah, ada juga kata benda yang ini masih tahu ya? Monkey. Monkey ditambah S atau enggak? Tambah S. S. It's supposed to be monkey. It's very good. Nah itu bisa diimplementasikan di dalam kata benda juga ya. Pokoknya dia vokal konsonan. Vokal konsonan gitu. Nah, selain daripada yang ini, cukup ditambahkan S. You know what I mean? Yes. Like misalnya C word atau C words atau C workers. C words karena dia berpakaian apa? Word. K, right? Okay. Nah, itu dia. Yes, that's it. Do you understand this? Okay. Now we can back again. Di sini juga benar ya. Oh, wait. I think so in introduction. Kenapa di dalam introduction kita menggunakan simple present? Karena yang kita bilang itu adalah fakta kan, kayak kita tinggal di mana itu kan fakta ya. That's why kita menggunakan simple present di sini ya. Kayak oke. Selain itu juga kita balik ke introduction lagi ya teman-teman. Yang ini yang kedua avoid long sentence. Nah UK sama US itu secara culture mereka kadang bahasa Inggris itu kalau US itu dia to the point ya, artinya dia ringkas ya bahasa Inggrisnya. Tapi kalau British itu panjang tapi pendek makanya. You know what I mean? Bahasa-bahasanya kayak panjang gitu ya. Tapi kan kalau Amerika itu lebih ke to the point gitu misalnya. Budaya lagi kita bicara ya, walaupun sama-sama bahasa Inggris. Nah, but in here we must avoid long sentence. What is long sentence? Kayak kalimat panjang gitu ya. Nah, kita nih agak sama nih budaya kita dengan Inggris yang bahasa-bahasanya panjang ya. Ya nggak sih? Nah itu kalau bisa ketika when we are talking to the native speaker of English from US atau from ini deh, from Asian countries. Itu kira-kira Asian countries like Chinese and Japan, do they use like long sentences? Bahasa basi kira-kira atau langsung? Tergantung konteksnya. Ada yang pernah nggak ngobrol sama orang Asian like Japanese? Mereka langsung aja berarti ya? Oke, berarti bagus nih, avoid long sentence. Kita coba hindari kata-kata yang panjang ya, kalau yang ulang-ulang gitu ya. And then practice pronunciations. Nah ini penting sekali nih. Ini apa ya? Bisa mengacaukan semuanya nih kalau pronunciation-nya tuh ada yang miss ya. Kayak miscommunication gitu ya. Oke, the next one. Nah ini kayaknya kita udah mulai ini ya. Apa namanya? Quiz dulu sebelum kita praktek, kita ketahui dulu cara memperkenalkan dalam bahasa Inggris seperti apa dan tahu baru kita praktekkan. Can we go for now? The Kahoot? Mungkin bisa dilihat ya apa? Sharing. Iya, sharing
Charlie bisa sih. This one. Barcode bisa nggak? Dari jauh. Bisa ada barcode? Naikin. Atau saya share lagi. Does it work? Okay. Maybe I will just link to the group. Cindy, can you scan it from there? Oh, bisa. Okay, betul. Yes. Yes, please. Okay, nice. The first one. Okay, there are 10 questions only. And the questions are very easy. One, two, three, four, five. Okay, fine. Yes, please. Bisa. Okay, sorry. Tadi mana? Bisa kopi. Okay, 6, 7. One more. Bisa ya. Who is the one who has not come over here? Zaki. Zarko is okay. Lah, udah jalan tadi. Okay, nah, the questions are only 10 and the questions are easy. So, jadi musuhnya adalah kecepatan ya. Jadi nanti yang cepat ya, apa? Musuhnya kecepatan. Oh ya? Iya, karena I think the question is our easy areas, but oh udah. Can we start? Oh udah. Banyakin tidak orang. Aku dari sini. Ini kamu di sini. Oh dari situ. Oh, oke. Ada pertanyaan di sini juga. Itu bisa. Oh, sudah. Okay, starting again. So we can start now. All right. In count of 3, let's start again. In 3, 2, 1. Yes. Iya di sini. What is the correct sentence? Di situ kan ada muncul ya? Muncul. Oke. One more. Ya, beli voucher. Satu orang siapa ya? Iya. Jawab asal. Where's that? You? Where's that? Where's the Yang salah siapa? Coba absen. Kan biasanya ada silang ya kalau yang salah. Iya, salah. Itu siapa? Oh, informasi. Gak bisa lihat di sini. Oke, next. Oh, Singi is the first one. For now ya, for the first. Yang dia cepet-cepetan. Poinnya bikin dia. Ayo. Okay. What is the polite way to introduce yourself?
Salah pencet. One more. Who is that? Ini yang dua salah pencet. Yang dua salah pencet atau gimana? Oke, polite way itu cara yang sopan ya. Dalam memperkenalkan diri itu menggunakan let me introduce myself. Kayak yang tadi, apa namanya? I would like to introduce myself. Oke. Yang dua karena salah pencet. Enggak. Teman-teman. Oh iya. Selain itu juga kesempatan ya berarti. Polite way to introduce yourself. You should know me. Oke, kita lihat. Sing jangan serius sing. Oh bisa. Oh, Oke. Next. Oke. Yang D kan. Oh langsung baru pertama kali ketemu langsung nanya. Kayak ada orang. Kamu mana kemarin udah? Ini yang dua siapa ya? Oke, kan salah mencet. Atau salah baca? Oh salah baca. Oh ada yang ini yang biru siapa ya? Baru kenal. Oh, ada. Itu udah masalah. Oh Miftah ya. Oke, kita balap Miftah ya. Ini bedanya cuma 5. 225. 2775 sama 2 oh 255. lumayan ya. Oke. How do you say your origin in English? Asal. Alah, apa ini? Ya. Alamnya tidak. Yang dua, yang dua kira-kira sama apa ya? Yang kurang teman-teman. I from Jakarta itu. I am. It's supposed to be I from Jakarta. Kalau ini oh yang ini. Ini ada I am. Tapi kok salah begini? Yang salah yang mana? Kom. Ya kalau mau pakai M berarti nggak boleh pakai kam. Tapi kalau mau pakai M harus pakai kam. Nah ini dia. Oke. Oke, bertahan. Next. Which one is the correct sentence? Oke. Action. Yang dua, saya penasaran nih ya. I am study student. Yang salah yang mana kira-kira? Study ya. Harusnya I am student. Bukan siapa ya? Ini guru ya. Oke. Oh, wow. Oke. Next. Okay, what is the best way to add an introduction? Okay, nice. Digeser loh. Oke. 5 poin ya? Beda ya? Bisa. The last three. Just the last three. No, you're good. Dan mulai poet. I can present yourself. Okay. Lanjut. The last two. 2 lagi. Coba dong. Salah.
Yang mana yang bukan merupakan bagian dari Iya. basic self introduction. Iya. Umur kayaknya nggak ini ya. Biasanya nama, umur sama favorite color. Oke. Oke. Ini bantuan ya. Kalau dua lagi. Soal bulan. Yang benar ada sekarang ini. Oke, ini habis ini. The last one. Mas 10 lagi. The last one. That's right, that's right. That's right. Jadi jawab that's right. Sengaja itu sengaja. Yo, siapa yuk? Siapa yuk? Okay, now let's see the winner. The third place goes to Arya. Okay, nice. The second place? Rifka. Ini jadi satu lah. The first one is supposed to be Maru. Okay, nice. Satu doang. Iya. Iya. Tetap ya, tetap. Okay. So Maru. Let's get quick kontak. Poin apa? Lihat semua ya? Ringkasan. Sama lawan. Coba lihat lah. Leaderboardnya gitu. Deal, ngawin aku deal. Oh itu bisa tuh. Do you want to see the last one? Yeah. You want to see the last one? Tadi gawat coba. Aku lah. Ada itu tapi lebih banyak gak sih? Tapi kan lebih banyak. Oh belum 12 ya? Oke. Oh, berarti gitu. Ini sama-sama 100, cuman kecepatan ya berarti. Iya. Oh iya. Cuma tulis satu dong. Oke, so Ma'ruf get one cue card. Enggak. Apa yang ya? Dapat ini ya berarti 2 lagi berarti. Ma'ruf memang? Iya. Iya. Oke, nice. Nah, lu catat sendiri. Ingat-ingat baru. Kayaknya ada cue card, bukan? Atau diingat aja ya? Ingat tadi. Kalau ingat berarti beruntung ya. Karena Oke. I think our practice will be next week, right? No. yes. Yes. It's supposed to be on Tuesday. No. Monday. Berarti kalau yang B itu Senin Rabu ya? Yang best nih Rabu, yang ini Rabu. Selasa Kamis adalah yang A. Ya. Oh, oke. Alright. I think that's all everyone. Any questions? Okay. Before we close, tadi ada beberapa yang kayak yes, Mungkin sorry nggak bisa singgung. bahasa. Oke. Mungkin boleh dibagikan beberapa part atau apa yang bisa dibilang apa yang harus kita pelajari di rumah tuh sering-sering gitu buat latih bahasa Inggris. Apa yang di oke. Nah setidaknya kan kita kan di rumah sendiri nggak ngomong kayak praktis ini kurang, tapi yang kita harus taruhin itu tuh apa aja gitu dari synthesis, vocab atau yang lain-lainnya. Oke, nice question actually. First thing first is 8 kelas kata sama tenses yang ini. Itu modal dasar. Apa namanya? Kalau di ini namanya the 8 part of speech ya. Kalau di Google the 8 part of speech. Nah ini ya sangat dulu apa namanya? The 8 part of speech. Ada noun, pronoun, adjective, adverbs, conjunctions. Nah kalau ini udah oke, 8-nya kita bisa coba kembangkan nanti speakingnya. Nah 8 sintesisnya sering buat perjalanan. Oke, 8-nya itu pertama ada simple present. Simple present. Sebenarnya dia 3 aja sih ya. Kan ada kalau masa itu kan 3 ya. Masa lalu past, masa sekarang present, masa depan future. Nah, yang 3 itu oke. Yang 3 itu
Bentar, sebenarnya saya ada cara gimana bisa menghafal 16 dengan menggunakan smart fingers. Smart fingers. Jadi nanti ada 16. Oke, tapi kan pertanyaannya 8 yang ini ya, yang sering digunakan dalam ucapan. Oke, ada past tense, Simple past tense. atau nanti ini saya share di grup ya, yang tadi PT-nya sama yang 8 tense yang sering digunakan dalam ucapan. Boleh banget. Because we have the group now. Boleh banget. Gimana seperti itu aja? Oke. Atau nanti bakal saya buat materinya. Itu betul. Tapi sebenarnya itu pengalaman saya. When I was a student, kayaknya vocabulary juga penting nih dalam percakapan. Gimana kita bisa nggak ngomong, tapi kalau vocabulary nggak ada kan kayak juga sulit ya. Nah, mungkin kita akan ada sesi ini. Kalau ada sesuatu baru kita hafal. Dulu waktu saya SMP itu sebelum mulai kursus itu kita sekolah dulu Hafal 100 oke. Gila. Nah, tapi vocab yang sering digunakan aja sih kayak misalnya satu pertemuan itu 10 kata kerja. Tapi kan 10 itu berubah jadi 3 kali ya. Kayak misalnya go, perubahannya apa? Go. Iya, go and gone. Atau swim, swam, swam. Nah, tapi itu nanti saya coba buat karena ada ciri-cirinya juga untuk perubahannya. Kayak swim, swam, swam. Berarti dia ada I, A, sama swam apa? S, W, M, U. Nah, itu ada nama kayak misalnya sing, seng, sang. Nah, itu mungkin kita kelompokkan biar memang dalam apa menggunakan kita. Karena itu kan namanya kata kerja tidak beraturan ya. Nah, tapi sebenarnya ini beraturan tuh. Perubahannya cuma dikelompokkan aja. Kalau yang satunya yang beraturan, kalau yang beraturan ada yang tahu nggak teman? Perubahannya itu cukup ditambahkan ed. Kayak misalnya kata kerja apa? Work, work, work. Nah itu tuh ada ed yang dibaca jelas, ada yang enggak. Kalau yang work tadi dibaca jelas nggak? Yang work, this one, like this. Misalnya kan verb satunya tadi apa? Work, work. Verb 2-nya work. Oke, this one is work. Nah ternyata ini bacanya nggak jelas atau voiceless. Work. Kalau yang dibaca dengan jelas tuh yang huruf akhirnya itu tag sama D. Contohnya kayak misalnya want, wanted. Nah ini kalau yang kata kerja beraturan enak nih. Tinggal ini aja, nambahin aja di belakangnya. Oke, berarti nanti kita mungkin vocabnya itu yang sering digunakan tuh yang irregular karena memang saya lulus pertama itu yang diutamakan yang irregular dulu. Ya walaupun dicampur sih sama topik kan kita belajar pakai topik ya, pakai semacam tematik. Nah itu nanti mungkin kita kapan kalau ada pasal baru kita sambil menghafal ya. Berarti memang yang dilakukan pertama ya sambil menghafal sih dulu bahasa kata karena modal dasar nih. 10. Apa? Ya, langsung ngisi tahu. 10. Pertemuan berikutnya. Oke, pertemuan berikutnya. Oke. Seperti itu. Sama apa ya? Di rumah itu dulu deh kayaknya ya. 18 kata sama tensis. Oke. Karena itu dari riset bukan dari saya 60%. Kalau ingin oke, fondasinya diperkuat dan fondasinya adalah tensis. Like your lecture said. Katanya tensis. Tapi hanya tensis. Pasti tensis ya. Berapa yang harus buatnya? 16 ya. Future, past, and Past, present, and future ya. Iya, memang 3 itu sih yang penting karena emang yang kita selalu omongin kalau nggak masa depan, masa sekarang, masa lalu ya. Oke. So we will be focused on this thing. Any more questions? That was nice actually. Are you ready? No. Sorry. No more questions. Before we end, what about if kalau misalnya next meeting itu kita share dulu akan mau ngapain? Minggu yang nanti ada persiapan. Boleh. Bisa saya share lagi. Oke. Karena kita sudah pakai kan dia dialog, introduction. Berdasarkan situasi atau tematik. Tematiknya berarti ada yang request nggak sebenarnya?
itu kenapa? Teknologi. You are in when you are oh in a meeting. In a formal meeting. Okay. Alright. Oke, mungkin di awal dialog dulu ya, masih baru ke presenting in a meeting. Karena di meeting itu kan kayaknya lebih dari 2 kan. Nah itu maybe after we do the dialogue introduction sama lain. Oke, that was nice actually. Can I bring this? Yes, of course. Belum habis. So I think that's all everyone. Thank you very much for your attention. Thank you. And saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, I leave first. Thank you very much. Yes.